Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah mitologi lama yang selalu relevan. Kisah seorang anak muda yang berani, penuh ambisi, ingin mencapai puncak. Tapi, akhirnya jatuh ke dasar laut. Ya, ini kisah Ikarus. Tapi tunggu dulu, apakah kisahnya hanya tentang kesombongan? Ataukah ini tentang kita semua? Yang mungkin terlalu sering terbang tinggi tanpa sadar bahwa semua ada batasnya. Mari kita bedah Ikarus dan sensation seeking teori tentang manusia yang tak pernah puas dengan sensasi biasa. Konon, dahulu kala di labirin kereta ada Daedalus, sang insinyur jenius, dan anaknya bernama Ikarus. Karena terjebak di labirin yang ia buat atas saran Raja Minos untuk menyembunyikan monster berkepala banteng, yakni Minotaur, dan pastinya kita akrab dengan tokoh ini, sebab ia jadi ikon hero di Mobile Legends. Nah, kembali lagi, dan memang jahatnya Raja Minos sengaja menjebak mereka berdua bersama Minotaur. Karena ingin kabur, Daedalus membuat sayap dari bulu dan lilin untuknya dan untuk anaknya. Sembari saat itu mengatakan pada Ikarus, "Nak, terbanglah. Tapi ingat jangan terlalu dekat dengan matahari." Dan seperti remaja pada umumnya, nasihat itu hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ikarus terbang semakin tinggi, menikmati kebebasan, mengejar ekspektasi, tak peduli dengan matahari. Sampai akhirnya, ya sayapnya meleleh dan ia jatuh ke laut. Menurut Marvin Zuckerman, manusia itu ada yang hidupnya damai-damai saja, ada juga yang hobi cari sensasi. Nah, orang seperti Ikarus ini masuk kategori thrill seeker. Menurut teori ini, memang ada loh orang-orang yang tidak bisa diam dengan rutinitas biasa, mengejar pengalaman ekstrim meskipun beresiko, ketagihan sensasi baru tanpa peduli konsekuensinya. Nah, coba tuh lihat, ada influencer yang rela bikin konten ekstrim demi viral. Selfie di menara tinggi tanpa pengaman misalnya. Investor pemula yang all in ke kripto tanpa riset. Nah, itu tanda kalau Ikarus gak sendirian di dunia ini. Kita semua punya sedikit jiwa Ikarus dalam diri kita. Bukankah pelajaran seperti ini sebenarnya gampang dimengerti? Namun, ya memang, kita lebih milih nurutin kepuasan. Tak heran Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma aktsarul ibar wa aqallal i'tibar." Betapa banyak pelajaran di dunia ini, tapi betapa sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Teman-teman, dulu Ikarus terbang tinggi demi kebebasan. Kabar buruknya, sekarang orang-orang terbang tinggi dengan ilusi-ilusi, entah ketenaran, validasi, hingga kekayaan instan. Contohnya, pemburu viral dengan prank gak lucu atau drama settingan, bahkan jual harga diri di medsos. Fenomena flexing di media sosial, beli barang mewah, padahal mungkin cicilannya lebih panjang dari umur harapan hidupnya. Dunia politik, ada yang nekat menjanjikan hal-hal tak masuk akal, asal dapat kursi kekuasaan. Pas gak jadi, malah menuin rumah sakit jiwa. Nah, sesekali merenunglah dalam hidup. Seperti kata Ibn Athaillah dalam Kitabul Hikam, beliau mengatakan, "Ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin." Tak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain menyendiri untuk berpikir.
Tapi ya, siapa yang mau menyendiri dan berpikir kalau dunia ini masih penuh sensasi yang mungkin menggoda kita? Dari kisah Ikarus, kita tahu Ikarus jatuh karena ia tak tahu kapan harus berhenti. Lalu kita, di dunia ini, terbang itu bagus. Tapi kita harus tahu kapan harus turun. Ingin sukses, silakan ambisius. Tapi jangan sampai membakar diri sendiri. Ingin dikenal, silakan berkarya. Tapi jangan menjual harga diri demi viral. Ingin kebebasan, ya silakan kejar. Tapi tetap sadar bahwa setiap pilihan ada resikonya. Seperti kata Socrates, know thyself. Kenalilah dirimu sendiri. Ya, jadi terbanglah. Tapi jangan terlalu dekat kepada matahari, karena kalau jatuh, yang rugi bukan cuma kita sendiri, tapi mungkin juga orang-orang yang menyayangi kita. Akhirnya, kisah Ikarus bukan sekedar mitologi. Ini adalah cermin bagi kita semua di dunia yang penuh distraksi, godaan, dan tren absurd. Kita harus tahu kapan harus mengejar sensasi dan kapan harus berpijak di tanah. Jadi, sebelum kita menjadi Ikarus versi modern, mari renungkan kata-kata Ali bin Abi Thalib. La takun abda ghairik, wa qad ja'alakallahu hurran. Jangan menjadi budak orang lain, padahal Allah telah menciptakanmu sebagai orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari godaan berlebihan yang bisa menjatuhkan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita siap untuk terbang dengan bijak, atau masih ingin nekat seperti Ikarus? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.